Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa dan calon jemaah umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini saya sedang berada di kantor kesayangan kita semua, yakni Dream Tour dan Smart Umroh di cabang Bandung. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi seputar penerimaan pendaftaran umroh di musim pandemi yang sedang kita jalani saat ini. Saya bersama supervisor dari perwakilan kantor cabang Bandung dengan Ustadz David. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya selama 7 bulan ini? Kita mungkin merasa vakum nih, semua dari semua agen pun juga sekarang sudah mulai mau bangkit lagi. Ya mungkin ada statement atau pembukaan dari Ustadz untuk memberikan semangat kepada kita semua, khususnya karyawan Dream Tour yang ada di Bandung, kemudian mitra-mitra kita yang ada di Bandung, mungkin memerlukan support atau memerlukan semangat lagi bahwa sekarang ini sudah akan dimulai pendaftaran. Dan sekarang alhamdulillah di Dream Tour juga sudah memberangkatkan beberapa jemaah yang sudah berangkat. Mungkin silakan untuk memberikan mukadimah untuk kawan-kawan semua dan calon jemaah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Pak Haji atas acara yang dibuat pada siang hari ini. Insya Allah kita akan sharing beberapa informasi yang mana kita sudah tunggu hampir 9 bulan umroh itu vakum. Dan alhamdulillah 1 November kemarin jamaah perdana diperbolehkan masuk ke negara Saudi. Dan alhamdulillah Dream Tour salah satu travel yang mengirim jamaahnya, yang mana saat ini jamaah sedang melaksanakan karantina di Kota Mekah. Selama 8 bulan kita menunggu, sekarang sudah saatnya kita bangkit lagi. Kita bergerak, kita mulai menawarkan paket umroh meskipun harganya memang tidak seperti pada masa seperti biasanya, tapi ini adalah hikmah dengan adanya kejadian yang sudah terjadi. Kita perlu bangkit, kita perlu berikhtiar, kita perlu berpromosi. Sudah ada paket promo, sudah ada grup yang sudah mulai mendaftar. Mari kita semuanya terus bersemangat mensyiarkan paket-paket umroh yang sudah kami sediakan. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita bersemangat membagikan informasi, kemudian jamaah akan mulai merindukan, kemudian akan mendaftarkan dirinya untuk memberangkatkan umroh. Seperti itu mukadimahnya Pak Haji. Ya. Mungkin itu para calon jemaah umroh dan kawan-kawan semua, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh jemaah bagaimana kita ini prosedur untuk pelaksanaan ibadah umroh atau pendaftaran umroh di masa pandemi sekarang ini. Sekarang alhamdulillah di Bandung sudah mulai membuka pendaftaran, dan saya sebagai mitra dari Dream Tour pun juga insya Allah akan segera memberikan jamaah yang terbaik. Amin. Mudah-mudahan kita semua semangat dalam menjalankan tugasnya di Dream Bandung. Oke, Ustaz David, ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ustaz David sebagai supervisor dari cabang Bandung. Sejauh ini kita sudah mengetahui lah bagaimana informasi yang sudah datang dari Kementerian Agama dan kebijakan dari Kedutaan Saudi Arabia. Namun sebelumnya kita rehat sejenak untuk melihat informasi yang satu ini. Illa billah.
yang sedang menyaksikan acara ini, saya akan lanjutkan perbincangan dengan Ustadz Dapi sebagai supervisor perwakilan dari kantor cabang Bandung yang akan menyampaikan beberapa hal mengenai regulasi kebijakan umroh di masa pandemi ini, yang mungkin semua dari mitra kita sudah mengetahui, kemudian dari media sosial dan media massa pun juga sudah pada mengetahui. Akan tetapi saya akan sampaikan di sini karena ini sangat penting untuk kita sebagai mitra, agent pun juga, kemudian untuk seluruh jamaah yang ada di Indonesia yang akan mendaftarkan diri, apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian prosedur pendaftaran untuk pelaksanaan ibadah umroh pada saat ini di masa pandemi. Langsung saja saya bertanya kepada Ustadz Dapi. Ustadz, mungkin pengalaman dari pendaftaran kemarin dari Jakarta, dari jamaah Dimtur juga, ini bagaimana sekarang ini? Apakah sudah menerima untuk pendaftaran bulan sekarang, atau kita punya program di bulan November sampai Desember, atau mulai kapan yang akan kita laksanakan di Dimtur Bandung? Baik Pak Haji, jadi alhamdulillah 1 November ini sudah terbang. Kita terus promosikan. Dan untuk keberangkatan selanjutnya kita agendakan yang terdekat itu tanggal 15 November Pak. 15 November sudah buka, di Desember tanggal 6 juga sudah buka. Jadi untuk pemirsa yang menyaksikan acara ini silahkan menghubungi Pak Haji Insya Allah tanggal 15 November, 6 Desember sudah buka. Nah, seperti apa teknisnya? Insya Allah nanti akan dipandu oleh Pak Haji selaku mitra kami di Dimtur Bandung, yang memang di masa pandemi ini, di umroh fase new normal ini memang penekanannya adalah penekanan penerapan protokol kesehatan Pak. Kemudian apa saja sih yang harus dipersiapkan? Selain kita sudah pastilah paspor ya. Sekarang prosedur pendaftaran untuk bila ada jamaah yang mau mendaftar, apa saja yang harus dipersiapkan? Mungkin di kebijakan tadi apa yang disampaikan oleh dari Kementerian Agama, apa saja yang harus dipersiapkan selain paspor dan sebagainya, ini harus disampaikan kepada jamaah. Jadi titik poin utama adalah penerapan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan di tahap awal ketika jamaah akan melaksanakan umroh adalah melakukan tes PCR. Jadi jamaah harus benar-benar negatif virus COVID-19. Jadi tidak ada positif COVID-19. Ketika jamaah negatif, insya Allah jamaahnya bisa berangkat. Jadi sebelum berangkat, syarat pertama setelah paspor, dokumen pendukung lainnya seperti KTP, KK, pas foto, kemudian buku vaksin meningitis, ada tambahan dokumen yaitu dokumen tes PCR, dan mana tes PCR ini dilakukan oleh jamaah H-72 jam sebelum keberangkatan. Itu sekitar 3 hari sebelum keberangkatan. Jadi 3 hari sebelum keberangkatan jamaah melakukan tes PCR, hasilnya keluar, ketika negatif jamaah bisa terbang. Kemudian ada pertanyaan dari jamaah, bagaimana ketika sudah tes ternyata hasilnya positif COVID-19? Tenang saja jamaah atau pemirsa yang menonton, ketika jamaah divonis terkena COVID-19, untuk pesawat, hotel, kemudian visa yang sudah kita siapkan untuk jamaah itu secara otomatis akan bisa di-reschedule atau dipindahkan jadwalnya sampai dengan jamaah ini sehat dan tidak terpapar virus COVID-19. Apakah dikenakan biaya? Insya Allah Dream Tour tidak menambahkan biaya apabila memang jamaah batal berangkat dikarenakan terkena virus COVID-19. Dan memang salah satu syaratnya juga untuk saat ini
jamaah usianya 50 maksud saya, 18 sampai 50 baru bisa berangkat. Jadi regulasi pertama satu di usia. Usia, betul. Jadi usia ditentukan dari usia 18 tahun Sampai dengan 15 tahun. 50 tahun. 50 tahun. Kalau di atas berarti tidak bisa. Tidak bisa untuk saat ini. Jadi untuk PCR di sini, apakah PCR dilaksanakan di Bandung, di kantor direktur atau di laboratorium? Di mana yang sudah ditunjuk oleh pihak kita sebagai mitra kita? Untuk di Bandung sendiri kita bisa melaksanakan tes PCR di PT Inti, di PT Inti bisa, ataupun di rumah sakit Edelweiss juga bisa, yang mana memang setiap rumah sakit ketika sudah bisa melakukan tes PCR berarti boleh jamaah melaksanakan di situ. Jadi tidak harus di Bandung atau di Jakarta, yang mana di daerah jamaah itu ada untuk melaksanakan tes PCR, silahkan boleh dilakukan di masing-masing tempat tinggal jamaah. Jadi seperti ini Pak, saya mau daftar, Betul. paspor sudah siap, kemudian persyaratan sudah siap, kemudian pembayaran sudah siap. Nah, 3 hari sebelum berangkat atau sebelum bisa keluar atau bagaimana? Karena ini kan visa kan kita sudah disiapkan, diproses. Kemudian PCR, apakah PCR kan nanti menunggu 3 hari sebelum berangkat itu harus sudah keluar? Betul. Nah, tiba-tiba misalkan pas 3 hari, yang ketiga harinya mau berangkat kena, berarti otomatis visa itu juga batal. Betul. Jadi apakah PCR ini persyaratan visa keluar atau bukan? Jadi untuk tes PCR itu bukan sebagai persyaratan visa keluar kalau diamati dari jamaah yang sudah berangkat. Apa gunanya PCR? PCR itu digunakan ketika jamaah mau masuk ke pesawat. Ketika jamaah mau terbang, jamaah harus membuktikan bahwa jamaah itu bebas COVID-19. Artinya sebelum terbang, semua proses pemesanan hotel, visa, bis, dan segala macam akomodasi yang ada di Saudi sudah kita proses. Tetapi untuk bisa terbang harus ada tes PCR. Dan ketika tes PCR positif COVID, jamaah tidak perlu khawatir, uangnya tidak akan hangus, jamaah tetap bisa berangkat, tetapi di reschedule sampai dengan jamaah itu sembuh. Seperti itu, Pak. Nah, sekarang prosedur untuk keberangkatan. Baik. Ya, setelah misalkan kita usia sudah, kemudian PCR sudah oke, paspor sudah siap, visa sudah keluar. Nah, setelah di bandara, apakah di bandara pun juga nanti ada hal-hal protokol kesehatan yang lebih ketat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan juga kepada pemirsa ya. Kemudian yang mengantarkan dari Bandung misalkan, dari Bandung, apakah jumlah peserta, saya lupa tadi, jumlah peserta untuk jamaah di Bandung sekarang ini dibatasi berapa persen kan? Ini harus disampaikan juga. Baik. Yang pertama jumlah peserta. Jumlah peserta memang saat ini satu grup itu hanya dibatasi 22 orang. Karena memang kapasitas bis yang ada di Saudi itu hanya boleh digunakan setengahnya. Jadi bis yang nanti akomodasi ketika sampai di Saudi hanya diisi 22 orang. Kemudian bagaimana ketika lebih? Ketika lebih otomatis kita akan membuka grup lagi. Membuka grup lagi yang mana satu grup tidak lebih dari 22 orang. Untuk kapasitas insya Allah Dream punya kuota yang memadai untuk para jamaah yang ingin mendaftar ke kami. Insya Allah kuota aman ketika memang mendaftarkan di Dream. Kemudian untuk proses ketika sampai di Saudi memang saat ini jamaah diwajibkan untuk melaksanakan karantina, Pak Heru. Jadi tidak langsung melaksanakan kegiatan, tetapi harus dikarantina selama 3 hari. Karantina 3 hari, jamaah itu fokus di kamar. Nanti segala macam makanan nanti akan diantarkan ke kamar menggunakan box seperti itu oleh pihak hotel. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan adalah mungkin bisa melaksanakan khataman masing-masing, khataman Al-Quran. Kemudian kajian-kajian mengenai
apapun itu, sejarah Islam ataupun yang lainnya, bisa dilaksanakan melalui Zoom meeting ketika nanti berada posisinya sedang melaksanakan karantina di hotel masing-masing. Dua lagi yang menjadi pertanyaan saya sebagai mitra dari Dream Tour. Ya, saya alhamdulillah sudah selama ini sudah merasa nyaman bersama Dream Tour. Kebetulan grup kita yang dinamakan dengan GHI ini sudah terkenal dunia akhirat. Insya Allah berkat bekerja sama dengan Dream Tour, alhamdulillah GHI sudah mempunyai pesawat. Ya, mudah-mudahan lah ini menjadi kabar yang terbaik. Pada kesempatan ini sudah dibuka kembali. Jadi GHI itu bukan Garuda Hiper ya, tapi grup haji. Ya. Ini harus dijelaskan dulu. Ini GHI apa? Kita harus tahu juga. Ini pertanyaan yang mungkin dua lagi saya akan tanyakan kepada Mas Davi sebagai supervisor dari perwakilan cabang Bandung. Yang pertama yang harus yang ditanyakan itu, ini yang ditunggu-tunggu para jamaah. Berapa sih harga untuk masa pandemi sekarang ini? Saya lihat di televisi, di media massa bahwa kenaikan dari biaya yang semulanya kita ini harga yang di bawah 30 juta, sekarang tiba-tiba ada kenaikan 7 sampai 8 juta. Nah, ini yang harus dijelaskan, kenapa harga ini bisa naik, kemudian berapa sih yang akan kita pasarkan kepada jemaah. Sedangkan jemaah sekarang ini di Bandung hampir 15.000 jemaah yang tertunda, di Jawa Barat bahkan lebih dari 15.000. Kita pun juga kan di Dream Tour hampir 5.000 jemaah yang belum diberangkatkan. Mungkin pertanyaan yang tadi dulu, berapa harga yang dikeluarkan, kemudian kenapa ini ada kenaikan menjadi hampir 50%, bukan 50% lah, 20% ya. Untuk harga sendiri, pemirsa, yang bisa kami tawarkan saat ini untuk paket di Dream, Bapak Ibu juga bisa mengecek, itu di angka sekitar 34.500.000 Pak. 34.500.000 itu starting dari Jakarta, tidak termasuk biaya PCR di Indonesia, karena itu nanti masing-masing di daerah berbeda. Untuk harga di bawah 34.500.000 yang tadi saya sebutkan itu masih ada harga promonya. Harga promonya yaitu paket Smart. Nah, untuk paket Smart, untuk paket promonya silahkan Bapak Ibu bisa langsung kontak ke Pak Haji Iin. Nanti saya kasih bocoran harga promo di paket Smart yang lebih murah, insya Allah lebih menjangkau daripada paket yang tadi saya info. Kemudian kenapa harga sampai dengan kenaikannya sekitar 20-30% dari masa sebelumnya. Jadi memang yang pertama karena memang visanya naik. Harga visa naik karena apa? Karena protokol kesehatan. Jadi banyak aspek yang diperlukan untuk menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya adalah nanti ada swab, kemudian ada pengawalan dari tim muasasah di sana, yang mana hal-hal tersebut mengakibatkan harga visa naik. Kemudian harga bis juga naik. Kenapa naik? Karena kuota bis adalah full 45 seat dalam satu grup. Tetapi 45 seat pada masa pandemi ini tidak bisa dipakai semuanya. Yang bisa dipakai hanya 22 seat. Jadi satu bis otomatis dibatasi. Yang tadinya 45 pada masa normal, pada masa pandemi ini hanya 22. Kemudian dari pihak hotel yang pada masa normal itu bisa diisi satu kamar untuk 4 jamaah. Tetapi pada saat musim pandemi, penerapan protokol kesehatan, ada physical distancing, itu adalah satu kamar hanya 2 jamaah. Itulah beberapa faktor yang mengakibatkan kenaikan yang cukup tinggi. Begitu Pak Haji. Jadi ini ada perubahan dari
sistemnya. Betul Pak Jadi Haji. yang tadinya hotel sekamar berempat Betul. sekarang menjadi berdua. Betul. Kemudian hotel bintang 3 sekarang sudah belum bisa dipakai. Belum bisa dipakai, betul. Semua bisa di bintang 5. Betul Pak Haji. Kemudian di Bis. bis Betul. tadinya 45 sekarang Betul. jadi 22 gitu kan. Betul Pak Haji. Mungkin itu pemirsa menjadi alasan bahwa kenaikan harga ini sangat luar biasa. Akan tetapi mudah-mudahan di musim di bulan-bulan berikutnya ada perubahan lagi dari para para provider atau kemudian dari kebijakan Arab Saudi yang mungkin kalau tahun ini ada perubahan, kemudian di tahun depan ada perubahan, insya Allah di pihak kami akan memberikan informasi yang terbaik. Itu pertanyaan yang terakhir, tapi nanti saya akan lanjutkan di season yang berikutnya.